Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner International Webinar Udinus Sanitation Management in the Availability of Clean Water in the Pandemic Era. Baik, Prof. Umar, kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi materi nih, kalau materi yang akan disampaikan oleh Profesor dalam webinar internasional kali ini apa saja nih, Prof? Ya, terima kasih. Judulnya saya lupa persisnya, tetapi kira-kira adalah begini. Intinya bahwa corona ini kan memang lewat udara ya, namanya airborne diseases. Lalu dia dalam bentuk hidup dalam droplet, namanya droplet, percikan-percikan air. Dari spesimen dari orang yang batuk, orang yang bersin, orang yang bicara begitu. Lalu dia akan bertahan di udara melayang-layang mungkin beberapa jam, beberapa sampai ya mungkin sehari lah gitu ya. Kemudian mengendap di permukaan meja, lalu setelah itu nyenggol tangan lalu nyenggol ke bagian wajah kita, wajah manusia. Nah, itulah mode of transmission atau moda penularannya, masuknya gitu. Nah, untuk itu maka dicegah dengan penggunaan masker. Oke. Lalu yang kedua, tangan kita juga harus selalu bersih. Cuci tangan gitu ya, Prof ya, menggunakan hand sanitizer. Tangan anggota kita. Nah, disitulah kita memerlukan selain alkohol dan sabun, kita juga memerlukan air. Disinilah kemudian air itu masuk. Lalu masalah manajemen airnya itu yang akan dibahas oleh Pak Isworo. Saya manggilnya Pak Isworo, Pak Slamet Isworo. Pak Slamet Isworo, oke. Yeah. Nah, tadi tentang menyinggung bioremediasi, kalau menurut saya itu adalah masa depan, itu bagus banget itu. Karena apa? Karena memang yang ramah lingkungan itu dengan mikrobiologi atau mikroorganisme yang bersahabat dengan lingkungan kita gitu. Jadi ilmu ini juga akan berkembang, keahlian itu akan berkembang dan kita organisasi profesi kesehatan lingkungan itu sangat akan mengembangkan program profesi di bidang ini. Mikrobiologi lingkungan. Iya, Mbak, gitu aja ya. Oke, baik, Prof. Sarah, kalau untuk pembicara di webinar internasional kali ini nih, selain Prof. Umar ada siapa lagi nih, Sarah? Ya, itu Dr. Syahrul Ismail, beliau dari Malaysia. Oke. Dari Universitas Malaysia Terengganu. Berarti untuk webinar internasional besok ada berapa pembicara nih? Apakah hanya 2 pembicara tersebut? Ada 3 pembicara. Oke, yang satu siapa nih, Sarah? Dr. Syahrul Ismail, kemudian ada Prof. Umar Fahmi, kemudian ada Pak Slamet Isworo. Oke, Pak Slamet sendiri ini jadi pembicara ya dari. Jadi 4 ya, Mbak ya? 4. Oke, 4, Pak. Yang satu lagi siapa nih, Pak? 3. Oh, 3, maaf. 3. Oke, 3. Baik. Sarah, kalau untuk tujuannya sendiri nih, tujuan diselenggarakannya webinar internasional ini sendiri apa nih, Sarah? Tujuan diselenggarakannya webinar internasional ini supaya kita lebih bisa memahami dan kita bisa menambah pengetahuan tentang penyediaan air bersih dalam rangka peningkatan kualitas sanitasi untuk sebagai bentuk salah satu peningkatan derajat kesehatan di masyarakat, apalagi di masa pandemi ini kan. Betul. Kita lebih sering menggunakan air gitu untuk cuci tangan, untuk kalau misalnya habis dari luar harus langsung mandi gitu, ya. Betul. Seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Umar ya, kalau kebutuhan air bersih di masa pandemi ini meningkat 3 kali lipat gitu. Oke. Iya, seperti itu. Baik. Pak Slamet, kalau menurut Bapak nih, seberapa penting sih Pak ilmu manajemen sanitasi ini terhadap ketersediaan air bersih di era pandemi ini, khususnya bagi mahasiswa kesehatan nih Pak? Memang tadi sudah sampaikan Prof. Ulfah, memang air itu sangat penting ya, karena memang tadi dikatakan bahwa kalau kita hubungkan dengan Omikron atau dengan COVID, itu memang
sangat penting. Kalau sanitasinya buruk, tentunya akan menjadi apa istilahnya, akan menjadi penularan yang lebih cepat gitu ya. Walaupun Betul. di air itu kan tadi Prof. Opa bilang, hanya gini Mbak Mira, Nadia, Pak. pada kesempatan ini saya memang Prof. Opa menjelaskan mengenai COVID secara detail gitu ya. Kemudian Prof. Sahrul nanti akan bicara tentang teknologinya. Teknologi membuat sanitasi itu menjadi baik, sanitasi air menjadi baik. Nah, saya mencoba memberikan sesuatu mengenai remediasi gitu kan ya. Hubungan sanitasi terhadap kualitas perairan gitu kan. Sekarang banyak banget sumber air yang tercemar. Nah, teknologinya apa sih supaya pencemaran air itu bisa dimanfaatkan menjadi air bersih? Gitu. Masalah nanti hubungannya dengan apa? Dengan mahasiswa tadi yang dikatakan oleh Mbak Mira ya. Memang sangat penting. Jadi harus paham bahwa tadi dijelaskan Prof. Upa bahwa transmisinya lewat apa? Gitu ya. Lewat droplet atau lewat aerosol. Yang menjadi masalah kan sekarang aerosol. Jadi kalau misalnya kita droplet masih bisa dihandle dengan masker, gitu ya. Tapi kalau aerosol itu ya jangan sering-sering berkumpul di ruang ber-AC ya, Bro. Itu yang menjadi masalah. Itu sekarang kelihatannya klaster di perkantoran itu sangat cepat. Betul sekali. Termasuk di Udinus. Kalau misalnya kita ruangannya ber-AC, kemudian aerosolnya nggak bagus karena bakteri virus itu hidupnya di aerosol. Aerosol itu mengandung bakteri sehingga dia bisa hidup dan menularkan. Barangkali nanti Prof. Upa lebih membahas karena Prof. Upa background-nya juga kedokteran, kemudian lebih paham gitu. Barangkali gitu Mbak Mira. Oke, baik. Prof. Umar, kalau peran penting dari pelajar sendiri nih dalam hal ini apa nih Prof? Yang bisa dilakukan gitu? Pelajar. Apa tadi? Peran pentingnya bagi pelajar ataupun mahasiswa dalam hal ini? Dalam membantu gitu. Iya, saya kira mahasiswa kan dikenal sebagai agent of change. Betul, Prof. Ya, baik di kalangan peer-nya, artinya sesama umur gitu, maupun di kampungnya, di tempat tinggalnya, lalu di mana-mana. Dan mahasiswa itu juga dikenal sebagai dalam bidang pengetahuan, perilaku, panutan yang dipercaya, bisa dipercaya gitu. Jadi sangat strategis kalau mahasiswa itu memiliki pengetahuan, knowledge, lalu kemudian untuk tujuan pemberdayaan atau partisipasi masyarakat gitu. Yang semuanya jadi memberikan semacam pengetahuan, mereplikasikan atau menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh dari webinar ini. Mudah-mudahan begitu. Oke, jadi menyampaikan lebih informasi gitu ya. Oke, Pak Selamat. Baik. Sama mahasiswa sering Mbak Mira, karena memang agen perubahan itu harus ditimbulkan di kampus gitu ya. Oke, jadi seperti yang dikatakan tadi ya Pak, berarti kan mahasiswa itu kan sebagai agent of change seperti itu ya, menyampaikan informasinya langsung ke masyarakat seperti itu ya. Kalau kendala yang sering ditemui dalam proses sanitasi air bersih di era pandemi ini seperti apa nih Prof? Begini, maaf ya kalau ini ngeritik ya. Jadi sebetulnya provision atau penyediaan air bersih itu adalah kewajiban pemerintah agar rakyatnya sehat itu. Tetapi kan kita selalu terbentur kepada soal pendanaan. Dalam pendanaan juga nggak semudah itu ngomong begini lalu dilaksanakan, tidak. Itu kan mesti ngotot-ngototan, rebutan, eneng-enengan. Lalu bagaimana bisa meyakinkan, jadi siapa itu mereka itu? Mereka itu adalah yang diberi kewenangan adalah ya DPRD lah, perwakilan gitu kan. Tetapi masalahnya adalah beliau-beliau ini kan kurang informasinya dari kita. Jadi memang itu yang menjadi kendala kita adalah bagaimana akses kepada informasi, kepada pengambilan keputusan, untuk menyediakan anggaran lah, katakanlah begitu, untuk menyediakan air bersih gitu loh Bu. Oke. Kira-kira begitu Mbak. Baik Prof. Prof, harapan Profesor nih melalui webinar internasional ini yang ingin disampaikan untuk para peserta Prof?
harapannya? Ya banyak sebetulnya. Tapi sebetulnya gini, sebetulnya saya apresiasi kepada Udinus, Mbak. Saya kenal Udinus sudah lama dan sudah sering pernah ke lantai berapa lah tempat TV ini juga pernah. Oke. Dan saya juga agak apresiasi ya, kagum kepada Udinus yang konsisten melalui Pak Isworo menyebarluaskan knowledge pengetahuan ini gitu. Jadi hilang konteksnya kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi harapan saya memang banyak sekali, Mbak, dari kegiatan ini karena jelas ini akan memberikan penyebarluasan dari pengetahuan, penyebarluasan dari kesadaran masyarakat supaya berpartisipasi lah. Kalau kita bilang pemerintah itu kan pasti niat baik. Nggak mungkin pemerintah nggak berniat baik, pasti Betul. berniat baik. Masalahnya kita menerima apa tidak menerima. Ya, ada kalau di Jawa Tengah, saya orang Jawa Tengah juga, Mbak. Oke, orang Jawa Tengah juga, Prof. Iya, jadi saya tahu lah gitu. Ada yang punya watak waton Suloyo, ada yang punya watak nyerimpung, ada bungkuk-bungkuk tapi tapi enggak mboten kepanggih gitu. Kalau zaman dulu saya di kampung, saya orang Jawa, Pak, orang Jawa Tengah. Oke, Prof. Jadi semoga nanti ilmunya, informasi semua yang ada di webinar itu dapat tersampaikan dengan baik sampai ke masyarakat ya, Prof ya? Iya, masyarakat dan pengambil keputusan. Oke, dan pengambil keputusan. Baik, Prof Umar, terima kasih banyak atas waktunya, Prof Umar. Selamat melanjutkan aktivitas, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.